Halo teman-teman semuanya, saya sudah sehat. Mari kita lanjutkan membahas buku kok buku Nandain apa sih, goblok ya? Mari kita membahas konten Nandain apa sih untuk buku Politik Kata Preman. Nandain apa sih? Apaan tuh? Nggak usah ada tagline-nya gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana dinamika preman-preman yang ada di Betawi. Ormas-ormas apa saja yang menguasai Jakarta dan sekitarnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kehadiran Hercules di Tanah Abang. Tapi siapa sih selain Hercules yang bersirkulasi di Jakarta? Nah, kita akan berkenalan dengan sebuah ormas bernama FBR atau Forum Betawi Rempuk. Tujuan FBR adalah sebuah wadah perjuangan masyarakat Betawi untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini ditindas, baik secara struktural maupun kultural, supaya mereka bisa menjadi the real owner of the island, dan juragan dan jawara di kampungnya sendiri. Nah, jadi dinamika ormas sebagai penguasa lokal atau jawara lokal kembali muncul di ormas-ormas modern ini seperti FBR. Dan kerasa ya bahwa mereka itu ingin menegakkan harusnya yang menguasai tanah ini ya orang-orang Betawi asli. Kami ini, pribumi ini yang harusnya hadir nih untuk menguasai entah itu perekonomian dan juga teritorial yang ada di Jakarta sendiri. Ini yang dimanfaatkan oleh Anies Baswedan ketika pilkada melawan Ahok. Makanya sentimen ini kuat sekali. Berkali-kali Anies menggunakan bahasa-bahasa ormas ini seperti jawara di kampungnya sendiri, ya kan? Ada kata-kata yang mirip seperti itu yang digunakan oleh Anies Baswedan. Dan ini memang semangatnya para ormas. Dan semangat ini tuh muncul bukan karena tidak ada apa-apa, tapi memang hasil dari fenomena sosial di mana mereka melihat sendiri bahwa mereka dibiarkan miskin. Ini kembali ke pertemuan sebelumnya ya. Mereka dibiarkan miskin oleh negara, dan mereka nggak sadar kalau mereka dibiarkan miskin. Mereka nggak sadar kalau mereka dibiarkan bodoh. Yang mereka tahu adalah mereka nggak bisa mengambil opportunity yang sama seperti yang diambil oleh para pendatang. Padahal penyebabnya ya karena secara sistematis negara membiarkan mereka untuk tetap miskin dan bodoh supaya tetap bisa dimanfaatkan. Tapi nanti kita akan lihat nih dinamikanya seperti apa di Jakarta. Nah, kalau misalnya di US itu ada yang namanya organisasi jalanan. Mereka ini adalah peralihan antara geng dan gerakan sosial. Nah, ini teman-teman sebenarnya yang terjadi sama ormas kita sekarang. Kita mengawali pertemuan kali ini dengan nada yang cukup antagonis. Kayak, ormas itu ingin menguasai tanahnya sendiri dan sekarang kan ingin mengusir yang bukan dari tanahnya gitu kan. Tapi di satu sisi ormas-ormas ini nanti kita akan lihat nih bagaimana ada pengakuan-pengakuan ormas yang memang ya ketika ada sesuatu yang terjadi, hal buruk terjadi, tempat bernaung warga pertama kali adalah ormas ini. Jadi mereka itu tidak hanya kriminalitas dan premanisme, tapi mereka juga melakukan gerakan-gerakan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika pemerintah tidak hadir. Nah itu penting teman-teman. Ketika pemerintah nggak hadir, ketika swasta nggak ada, yang mereka andalkan adalah ormas. Ormas menjadi tempat buat mereka untuk bernaung. Ini ada salah satu ketua dari FBR namanya Lutfi Hakim di interview tentang bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap FBR ini kriminal. Lutfi Hakim bilang gini, aku akan bacakan cukup lengkap teman-teman. Persepsi bahwa kami itu anarkis atau kriminal lebih mencerminkan penilaian media dan kelas menengah terhadap organisasi akar rumput. Nah, ini menarik nih. Bagaimana media itu nge-framing para ormas ini mengambil hanya sisi buruk-buruknya saja sehingga orang khalayak umum taunya ormas ini kriminal. Udah ya. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya ormas ini buat masyarakat. Tapi kita juga nggak bisa mengelak bahwa ada aspek-aspek kriminalitas juga yang lahir dari ormas ini. Dan itu dimanfaatkan oleh media. Kita udah bahas waktu kita ngomongin Stolen Focus, kita udah ngomongin ini juga waktu kita ngomongin Humankind, The Righteous Mind. Bagaimana emang bisnis media itu akan selalu mencari emosi negatif. Jadi ya,
ini efek samping dari bisnis media aja. Ketika ada ormas ya yang diambil yang jelek-jeleknya. Ya nggak cuma ormas, tapi siapapun yang akan diambil yang jelek-jeleknya. Yang bagus-bagusnya nggak akan disorot. Dan kelas menengah sebagai penikmat utama media nih, akhirnya punya persepsi yang ya ngikutin apa kata media. Karena kelas menengah tidak terlibat langsung nih ke kelas akar rumput. Mereka nggak ngelihat apa sih struggle-nya orang-orang miskin. Ini yang aku lihat banyak sekali orang-orang kaya atau orang-orang kaum menengah itu ngerasa kayaknya mereka tahu deh solusinya untuk orang miskin itu apa. Baca buku ini membuat aku yakin bahwa kita tuh sebenarnya nggak ngerti loh. Ada banyak yang kita nggak tahu. Aku akan coba lanjutkan dengan kata-kata Lutfi Hakim tadi. Karena pengabaian atau mungkin ketakutan, mereka tidak pernah menyebut banyak kegiatan baik yang kami lakukan. Mereka juga tidak paham betapa penting solidaritas dan jaringan gotong royong bagi rakyat miskin. Makanya banyak yang bergabung. Tentu saja ada orang FBR yang wataknya kasar. Ini cerminan dunia di mana kita hidup. Tapi tidak sebanding dengan apa yang kita lihat di lembaga-lembaga negara seperti militer, parlemen, atau partai-partai politik. Orang kelas pun juga memiliki hak untuk memperbaiki hidup mereka dan membuat masa depan. Jika reformasi bukan soal itu, jadi buat apa? Bagus ya kata-katanya ya. Tapi setidaknya kita lihat bahwa para ormas ini, mereka tuh nggak ngerasa mereka kriminal. Mereka tuh ngerasa mereka melindungi masyarakat dari ancaman yang hadir dalam berupa tekanan ekonomi dan juga tekanan sosial. Tapi kayak kemarin kita udah bahas bagaimana ormas-ormas ini tuh dekat sekali dengan lingkungan politik, bahkan di backing oleh politisi, di backing oleh militer dan polisi. Ormas-ormas ini menjadi penyalur tenaga kerja dengan cara premanisme, dengan cara paksa. Kita udah bahas di sebelumnya. Kayak ada perusahaan nih mau bikin pabrik di sini, ormasnya datang, terus minta perusahaan ini agar mempekerjakan warga sekitar, warga lokal, jawara lokal. Tapi karena mereka cuma punya skill kekerasan, ya udah akhirnya mentok di entah itu OB atau satpam. Nah, tapi ada beberapa pekerjaan lain yang sebenarnya mereka bisa dapatkan, yaitu mengisi kursi politik. Karena ya lagi-lagi gerakan mereka atau kegiatan mereka nggak lepas dari politik. Akhirnya ada beberapa anggota ormas yang bisa menjadi anggota DPR. Contoh, Abraham Lunggana misalnya. Hubungan erat dengan PPP bertahan sampai sekarang dan menjadi kunci kesempatan politik bagi sejumlah orang Betawi terkemuka, termasuk mereka yang berlatar belakang preman seperti Abraham Lunggana, untuk mendapatkan jalan masuk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Haji Lulung, kita udah bahas ini sebelumnya teman-teman. Pokoknya Haji Lulung akhirnya bisa jadi anggota DPRD karena kedekatannya dengan partai politik juga. Peran ormas ini yang membela masyarakat lokal ini, mereka mendapatkan inspirasinya ya dari legenda-legenda lokal seperti Si Pitung. Bagaimana Si Pitung ini dipertontonkan sebagai Robin Hood-nya Betawi gitu ya, membela masyarakat Betawi, maka mereka juga merasa kami ini adalah titisannya Si Pitung gitu. Di masa silam, orang Betawi mencari nafkah dari ladang dan kebun. Sekarang sudah jadi pabrik-pabrik, perumahan, dan mal. Semuanya membuat limbah dan polusi bagi lingkungan masyarakat Betawi. Kemudian, perusahaan-perusahaan ini menolak mempekerjakan kami, malah lebih memilih pendatang. Orang Betawi makan apa? Apa ini adil? Apa ini manusiawi? Apa yang harus kami lakukan ketika situasinya seperti ini? Aku tuh melihat teman-teman bagaimana FBR di Betawi ini, FBR di Jakarta ini punya semangat yang memang ini tuh ngebela rakyat, ini tuh ngebela masyarakat kecil yang nggak dibelain sama negara, karena negara lebih mementingkan perusahaan-perusahaan. Dari kacamata mereka itu yang terjadi. Padahal kalau kita lihat sebenarnya bukan negara lebih mementingkan perusahaan. Perusahaan itu tidak peduli sama negara, perusahaan itu hanya peduli profit. Dan perusahaan, kalau misalnya kita ngomongin hiring ya butuh talenta-talenta yang bagus aja. Sedangkan masyarakat miskin ini tidak diberikan fasilitas atau akses oleh negara untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi pintar, sehingga mereka tidak punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu masalahnya teman-teman. Apakah perusahaan mau untuk meng-hire orang-orang sekitar? Ya mau-mau aja.
lebih mudah bahkan perusahaan bisa menjamin kesehatan orang-orangnya karena mereka dekat dan nggak perlu transport jauh. Tuh. Jadi memang lebih mudah aja sebenarnya kalau memang bisa. Tapi kan pergerakan dari negara nggak ada untuk mencerdaskan masyarakat kecil ini, atau memberi skill yang cukup untuk masyarakat kecil ini. Nah, di sini ada pembahasan tentang bagaimana FBR ini itu akhirnya mengambil jalan yang defensif. Kemarin kita udah lihat kayak bagaimana Hercules itu sebagai perwakilan dari masyarakat timur gitu ya, yang ditaruh di Jakarta. Dia itu menjadi semacam payung untuk masyarakat timur. Jadi kita tahu ya bahwa ya akhirnya orang-orang pendatang ini juga ngumpul sendiri gitu loh. Nah, FBR ini nantinya akan bermasalah dengan pendatang-pendatang yang lain nih, seperti pendatang-pendatang dari Madura gitu ya. Nah, alasannya simpel kayak tadi, mereka menganggap ini orang kok ngerebut tanah kita. Nah, tapi dari kacamata orang Maduranya atau orang timur yang ngerasa bahwa kami itu dimiskinkan oleh Jawa. Jadi kami kalau mau cari rezeki ya kami harus ke Jawa. Nah, ini tuh dinamika yang balik lagi peran pemerintah atau pemerataan tuh nggak ada. FBR mengartikulasikan politik sakit hati orang Betawi saleh dan lama menderita yang terbenam dan tersisih selama turun-temurun akibat migrasi yang tak terbendung, tidak lagi bisa membiarkan kehadiran sang lain datang mengacau. Nah itu. Jadi akhirnya jadi defensif. Dan ini tuh kayak kalau kalian lihat dari kacamata mereka, make sense. Mereka cuma nggak punya cukup waktu dan sudut pandang untuk melihat ini dari kacamata luas, terus ngelihat bahwa ini tuh bukan salah Madura, bukan salah orang timur, ini salah pemerintahmu yang nggak becus. Kalian dibikin berantem gini tuh sama di atas itu. Akhirnya kalian nggak bisa bersatu. Geng-geng Madura yang terlibat dalam pungutan dan perlindungan, termasuk yang terhubung dengan kelompok-kelompok silat, sebagian besarnya beroperasi pada apa yang disebut sebagai ujung bawah perekonomian proteksi, seperti pasar tradisional, parkir, dan tempat-tempat mangkal pedagang kaki lima. Dalam kaitan ini kerap mengalami persaingan yang lebih langsung dengan kelompok-kelompok Betawi. Keduanya, setidaknya pada tahap awal, umumnya dipandang oleh kelompok-kelompok mapan seperti pemuda Pancasila sebagai amatiran dan bukan ancaman berat bagi wilayah kekuasaan mereka. Jadi kita lihat ya dinamikanya, ada FBR, ada kaum Madura, itu tuh kayak kelompok-kelompok kecilnya aja sebenarnya. Yang gedenya itu ya ada seperti pemuda Pancasila gitu ya. Kita udah lihat di episode sebelumnya bagaimana pemuda Pancasila ini adalah salah satu tonggak yang digunakan oleh Orde Baru untuk menghabisi komunisme gitu kan. Jadi mereka juga berjaya sampai hari ini. Dan kita lihat bagaimana pemuda Pancasila ini merasa juga dirinya adalah bagian atau serupa dengan militer. Dinamika keberadaan preman-preman atau ormas-ormas di Jakarta aja sebanyak itu dan sesporadis itu. Ada satu aja nih bisa satu ormas aja itu bisa menguasai satu daerah dan mereka itu bisa benar-benar rebutan kekuasaan sama ormas-ormas lain di daerah yang lain. Dan konfliknya itu bisa beneran berdarah-darah. Ini adalah konflik yang sebenarnya akar dari segala, bukan akar ya, tapi ini nanti yang akan menjadi gejala-gejala perpecahannya kita tuh di sini nih. Dan aku udah sering bilang, nanti ketika kita 2029, teknologinya udah makin menjadi-jadi, pertempurannya itu tidak cuma di darat, tapi juga di media sosial. Pertempuran kita akan satu sama lain itu akan terjadi juga di situ. Sayangnya, pertempuran ini tuh diadakan oleh pemerintah kita sendiri. Itu yang kita nggak sadar. Nah, lewat konten ini teman-teman, semoga sih teman-teman udah mulai kebayang ya bagaimana dinamika premanisme yang ada di Jakarta. Lalu bagaimana preman-preman ini menjadi bagian dari melanggengkan kekuasaan. Dan juga bagaimana mereka ini
sebenarnya ngerasa dirinya itu nggak salah, karena mereka membela rakyat-rakyat kecil yang selama ini tidak diperhatikan oleh negara. Jadi ketika nanti kalian masuk lagi ke masyarakat dan melihat tingkah ormas yang aneh-aneh, ingatlah bahwa mereka itu dikondisikan seperti itu. Orang lapar yang marah-marah itu mudah sekali digerakkan, teman-teman. Setelah ini, yang akan kita bahas, teman-teman, adalah dinamika ekonomi politik premanisme ini terjadi di tempat-tempat seperti pasar, tempat parkir, gitu ya. Sebenarnya tuh yang terjadi apa sih? Lalu bagaimana nih dampaknya ke masyarakat-masyarakat kecil yang misalnya kayak pedagang kaki lima, atau mungkin para aktivis-aktivis yang diserang juga oleh ormas. Dinamikanya seperti apa selama ini? Itu yang akan kita bahas. Jadi, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.